Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Alfurkan dengan NIM 170591159, jurusan manajemen atau kuliah manajemen risiko. Kali ini saya akan menjelaskan konsep manajemen risiko dan ruang lingkup manajemen risiko. Yang pertama yaitu pengertian manajemen risiko. Manajemen risiko adalah suatu pendekatan terstruktur atau metodologi dan mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman. Suatu rangkaian aktivitas manusia termasuk penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya, dan mitigasi risiko dengan menenangkan pemberdayaan atau pengelolaan sumber daya. Yang kedua yaitu tujuan. Yang pertama itu melindungi perusahaan dari risiko signifikan yang dapat menghambat pencapaian tujuan perusahaan. Yang kedua yaitu memberikan kerangka kerja manajemen risiko yang konsisten atas risiko yang ada pada proses bisnis dan fungsi-fungsi dalam perusahaan. Yang ketiga yaitu membangun kemampuan mensosialisasikan pemahaman mengenai risiko dan pentingnya pengelolaan risiko. Dan ada juga manfaat atau fungsi manajemen risiko. Yang pertama yaitu menemukan kerugian potensial, yang artinya berupaya untuk menemukan atau mengidentifikasikan seluruh risiko murni yang dihadapi perusahaan, yang meliputi kerusakan fisik, kehilangan pendapatan, kerugian akibat tuntutan hukum dari pihak lain, dan kerugian yang timbul karena tindakan kriminal. Yang kedua yaitu mengevaluasi kerugian potensial, artinya melakukan evaluasi dan penilaian terhadap semua kerugian potensial yang dihadapi perusahaan, yang mengenai besarnya kemungkinan frekuensi terjadinya kerugian, besarnya kegawatan dari tiap kerugian, dan memilih teknik atau cara yang tepat untuk menentukan suatu kombinasi dari teknik yang tepat guna menanggulangi kerugian. Dan terakhir itu ruang lingkup manajemen risiko. Ruang lingkup manajemen risiko ada bagian yang pertama yaitu penetapan tujuan, yaitu menetapkan strategi, kebijakan organisasi dan ruang lingkup manajemen risiko yang akan dilakukan. Yang kedua yaitu identifikasi risiko, yaitu mengidentifikasi apa dan bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya risiko untuk analisis lebih lanjut. Yang ketiga yaitu analisis risiko, yang dilakukan dengan menentukan tingkatan probabilitas dan konsekuensi yang akan terjadi. Yang keempat itu evaluasi risiko, yaitu membandingkan tingkat risiko yang ada dengan kriteria standar. Dan yang terakhir itu pengendalian risiko. Pengendalian risiko yaitu melakukan penurunan derajat probabilitas dan konsekuensi yang ada dengan menggunakan berbagai alternatif metode. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.